Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Gatal saya kalau nggak bahas ini ya. Ini sedang ramai sekali di Twitter ya. Ada yang mengatakan bahwa Gibran itu kafir gara-gara ikut acara ogoh-ogoh pawai ya. Kafir katanya. Serius, saya gatal pengen nanggapi karena jangan sampai virus-virus kayak gini itu terus menyebar di pikiran anak bangsa. Karena bakal menjadi sebab kemunduran bangsa ini. Mau sampai kapan kita tidak dewasa di dalam beragama? Mau sampai kapan kita tidak dewasa di dalam bernegara? Mau sampai kapan kita tidak dewasa di dalam melihat keragaman Indonesia? Mau sampai kapan kita tidak dewasa di dalam memahami fakta perbedaan yang ada di Indonesia? Mau sampai kapan? Ya, Gibran itu sebagai sosok kepala daerah punya kewajiban untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk mengakui seluruh agama yang ada di sana, di Solo. Oke, sebelum panjang lebar kita baca nih siapa orang yang mengatakan Gibran kafir. Tandai mukanya tebal-tebal, cari Twitternya ya. Ini beda kasus dengan Kang Emil ya, bukan berarti Gibran baper lalu kemudian di sini Gibran menjawab. Nanti kan saya bedah persoalannya, perbedaannya, kritikan dan hinaan, apalagi fitnah. Kita baca nih dari suara.com. Dicaci maki soal kafir usai ikut pawai ogoh-ogoh, Gibran balas menohok pakai 2 huruf. Kita baca. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan pemeluk agama Hindu di Kota Solo, Jawa Tengah bisa beribadah dengan lancar jelang Hari Raya Nyepi. Gibran dan putranya Jan Etes bahkan turut mengikuti pawai ogoh-ogoh yang digelar pada hari Sabtu. Ya. Kemudian Gibran dan Jan Etes sendiri hadir kompak dengan mengenakan pakaian udeng Bali. Anak dan cucu Presiden Jokowi tersebut juga memakai baju putih dan kames khas Bali dalam acara kirab ogoh-ogoh di Solo. Namun tak disangka kehadiran Gibran dalam pawai ogoh-ogoh itu justru dihina oleh seorang warganet dengan nama akun @rt Ton. Akun ini tampak kejam mencaci maki Gibran. Bahkan menyebut sosok pemimpin yang akrab disapa Mas Wali itu sebagai kafir. Gila, kafir gitu. Gak sekalian jadi ogoh-ogohnya aja tanda tanya ya. Wes kafir sampean, melu acarane wong kafir. Artinya sudah kafir kamu ikut acaranya orang kafir. Gila ini. Memberi ruang sudah cukup, gak perlu ikut-ikutan meramaikan. Kalau lu masih Islam, lanjut semprotan warganet itu. Gila. Cukup memberi ruang aja, gak perlu ikut meramaikan kalau lu masih Islam katanya. Sekali lagi, seorang pemimpin daerah punya kewajiban untuk mengayomi semuanya tanpa terkecuali. Punya kewajiban bos ya, mengakui, bahkan kalau bisa ikut meramaikan. Di dalam ikut peramaian itu sebagai legitimasi bahwa semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Dan ini harus dilakukan oleh seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Mau oleh camat, mau oleh RT, mau oleh kemudian kepala desa, mau oleh kemudian bupati, mau oleh kemudian gubernur, ya, wali kota, segala macam, presiden. Harus kalau ada warganya yang beragama lain yang sedang merayakan hari besarnya, itu harus mengayomi, bahkan kalau bisa ikutan. Bukan berarti kita mencopot keimanan kita, bukan. Sebagai bentuk kewajiban kita mengayomi semuanya. Bahkan kalau ada pemimpin yang tidak mengayomi apapun agamanya yang ada di Indonesia,
itu bagi saya sangat keliru pemimpinnya. Tugas itu bukan sembarangan. Kalau nggak ada kepentingan lalu ikut-ikutan, itu mungkin ya bisalah Anda prediksi sebagai itu. Ini kan punya kepentingan, ini kan punya kewajiban, ini kan punya tanggung jawab. Kalau Gibran tuh, jadi mohonlah Anda punya pemahaman agama itu yang benar, boy. Ya, jangan sedikit-sedikit kafir karena berbeda kafir. Astagfirullahaladzim. Hinaan kasar akun warganet tersebut ternyata sampai dibaca oleh Gibran dan ditanggapi. Namun alih-alih emosi, Gibran justru memberikan jawaban menohok kepada penghinanya hanya dengan 2 huruf. Oh, kata Gibran. Jadi mending seperti itu sih jawabannya. Jadi supaya nggak ada perdebatan dan menunjukkan bahwa kualitas orang yang komentar itu sangat minim sekali. Tololnya kelewatan gitu loh. Biar diohkan aja. Karena kalaupun mau berdalil ya dibalas panjang-panjang, itu malah akan sarwana itu kalau bahasa Sunda itu. Sama aja seperti kita, mending dicuekkan. Tapi kita wajib kemudian untuk menarasikan ini supaya apa? Supaya ayo dong kita dewasa dong di dalam beragama dan bernegara, dalam memahami fakta keragaman yang ada di Indonesia, agar kita tidak kaget gitu loh. Apalagi seorang pemimpin yang memang punya kewajiban untuk mengayomi semuanya. Itu catatan penting, jangan sampai dihilangkan. Catatan penting itu. Bahaya kalau yang nulis ini orang Muslim, orang Islam, lalu menuduh seseorang itu kafir karena anggapannya sudah kufur, padahal punya kewajiban untuk mengayomi itu, maka kekafiran itu berbalik kepada orangnya loh. Kepada orang yang ngomong, bukan kepada orang yang dituduh. Kepada orang yang ngomong kafirnya itu. Maka saya selalu sampaikan di sini. Mungkin saya kadang-kadang mengatakan atau menggunakan kalimat-kalimat goblok, tolol, bodoh. Nah, kalimat kasar itu ya, itu tidak lebih berbahaya dari kalimat-kalimat daripada kalimat-kalimat kafir, munafik, musyrik, bid'ah kepada orang-orang yang sama-sama alul kiblat. Nggak boleh itu. Itu bahasa sakral, itu bahasa akidah. Kalau bahasa goblok, bahasa tolol itu masih bahasa dunia gitu loh, tidak menyentuh akidah seseorang. Kalau kita sudah melabeli seseorang itu sebagai kafir padahal kitanya yang bodoh, maka ini akan sangat berbahaya. Ini perlu kemudian sekali lagi kita sebarkan ke publik narasi-narasi kayak gini, agar publik itu makin dewasa di dalam beragama dan bernegara dan memahami fakta keragaman. Itu yang paling penting. 3 poin aja itu. Kalau kita sudah banyak ilmunya, sudah dewasa di dalam beragama, saya yakin gak bakalan ada orang yang komentar kayak gini, menjijikan tuh. Kalau orang sudah dewasa di dalam bernegara, nggak mungkin dia melakukan atau mengucapkan komentar seperti itu, menjijikan. Ya, mari kita dewasa di dalam beragama dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.